Jauh di kedalaman samudra biru yang luas, di antara labirin terumbu karang berwarna-warni, hiduplah seekor penyu muda bernama Penek. Penek adalah penyu paling menonjol di koloninya karena cangkangnya yang mengagumkan. Sebuah perisai hidup yang berkilauan seperti pualam saat disinari cahaya matahari pagi. Corak cangkangnya kombinasi hijau zamrud dan coklat jasper. Sebuah keindahan yang menarik perhatian setiap mata di bawah laut. Cangkang itu kokoh luar biasa. Ia mampu menahan gigitan predator kecil, sengatan ubur-ubur, hingga benturan keras dengan karang yang tajam. Sejak menetas, Penek meyakini bahwa cangkangnya adalah satu-satunya kunci keselamatannya. Ia tidak pernah meragukan keselamatannya di lautan yang luas, membangun hidupnya di atas kepercayaan mutlak terhadap pertahanan keras ini. Kekaguman dari sesama penyu dan pujian dari ikan-ikan yang lewat telah membentuk karakter Penek menjadi pribadi yang pongah dan terlalu percaya diri. Penek selalu memamerkan cangkangnya, melayang-layang lamban, seolah cangkang itu adalah panji kebanggaan yang membedakannya dari semua makhluk yang bergerak cepat. Bagi Penek, makhluk lain hanyalah pihak yang kurang beruntung, yang harus berjuang dengan kecepatan atau kamuflase sebagai pertahanan. Mengapa kau berenang begitu cepat? Lumba, ejek Penek suatu pagi. Saat si lumba-lumba, sedang melakukan latihan manuver kecepatan. Perlahan saja, lumba, tidak ada predator yang bisa menembus benteng batu ini. Jadi mengapa harus repot dengan keringat dan kelelahan? Penek menantang, berputar menunjukkan cangkangnya. Lumba hanya mengeluarkan bunyi klik dan siulan kecil, dan melanjutkan latihannya tanpa membalas ejekan tersebut. Lumba tahu kecepatan adalah strategi hidupnya. Penek juga pernah mencibir Guri, si gurita cerdik, yang menghabiskan waktu berjam-jam berdiri diam di celah karang, menggunakan teknik kamuflase sempurna. Lihat aku, Guri, seru Penek, sengaja berjemur di atas bongkahan karang datar. Aku tidak perlu menyamar atau menumpahkan tinta. Aku adalah benteng yang bergerak. Perlindungan sejati adalah substansi keras, berat, dan nyata, bukan ilusi yang pudar seperti kulitmu. Guri hanya menatapnya dengan rasa kasihan. Penek semakin malas dan ceroboh dalam rutinitasnya. Ia jarang berlatih burst speed. Berpikir ia hanya perlu menyelam dangkal dan menutup cangkangnya. Ia juga tidak peduli untuk mempelajari jalur-jalur rahasia atau perubahan arus laut. Pengetahuannya tentang mencari makan pun terbatas. Ia hanya memakan alga yang paling mudah dijangkau. Perlindungan cangkangnya telah membuat Penek percaya bahwa kecerobohan tidak akan pernah membawa konsekuensi fatal. Ia beranggapan bahwa kepandaian itu sementara, sedangkan kekokohan cangkang itu abadi. Penek merasa dibebaskan dari kewajiban untuk waspada. Suatu sore, saat Penek sedang memamerkan cangkangnya di atas karang licin, Embah Bening, penyu tertua dan paling bijaksana, muncul dari celah gua. Embah Bening memiliki cangkang yang kusam, penuh goresan lama, sebuah peta pengalaman yang panjang dan berbahaya dari lautan. Embah Bening menatap Penek dengan sorot mata lembut namun tegas. Matanya telah melihat pergantian 100 musim. Kemudian, Embah Bening berbicara dengan suara berderit yang tenang. Setiap kata mengandung bobot pelajaran. Penek, cangkangmu memang indah. Itu anugerah kita, kata Embah Bening. Tapi jangan biarkan cangkang menjadi satu-satunya pelindungmu. Itu hanya garis pertahanan terakhir. Perisai yang sejati berada di dalam, di kecepatan renangmu, di ketajaman matamu, dan terutama, di kebijaksanaan pikiranmu. Penek tersenyum mengejek, memutar cangkangnya agar sinar matahari memantul. Embah, cangkang Embah penuh luka dan usang, balas Penek. Cangkangku bersih karena aku mengandalkan kekokohan ini, bukan ilusi kepandaian. Embah Bening menghela napas panjang. Gelembung-gelembung kecil naik perlahan ke permukaan. Setiap retakan di cangkangku ini adalah peta pelarian yang sukses. Nah, ucap Embah Bening perlahan. Retakan itu ada karena aku menggunakan akal sebelum aku menggunakan cangkang. Cangkang melindungimu dari luar, tetapi akal melindungimu dari bertemu bahaya di tempat pertama. Renungkanlah. Embah Bening kemudian berenang menjauh ke dalam gua yang gelap, meninggalkan Penek sendirian dengan egonya yang membesar. Penek terus hidup dalam kemewahan keamanannya, menolak belajar berenang cepat atau mengidentifikasi bahaya. Namun, takdir alam tidak pernah memihak pada kemalasan. Perubahan iklim yang mematikan mulai melanda terumbu. Suhu air naik, menyebabkan pemutihan karang dan kelangkaan makanan yang cepat. Terumbu yang dulu subur kini menjadi lahan tandus. Makanan langka memaksa Penek berenang lebih jauh, menuju perairan terbuka yang berbahaya. Cangkang, sumber kebanggaannya, kini menjadi beban. Beratnya cangkang membuatnya kesulitan bergerak melawan arus air yang tiba-tiba menguat.
Saat ia lapar dan harus menempuh jarak jauh, cangkang yang berat itu menghabiskan energinya 2 kali lipat lebih cepat. Penek menyaksikan lumba melesat kemana-mana dengan gerakan sempurna, mencari makanan di berbagai kedalaman. Ia melihat Guri bergerak cepat dan nyaris tidak terlihat di celah-celah bebatuan. Cangkang Penek yang indah kini menjadi target mudah. Kilauan cangkangnya menjadi titik fokus di antara birunya laut. Keputusannya untuk tidak pernah belajar burst speed menjadi kutukan ketika ia harus menghindari puing-puing karang yang terbawa arus deras. Ia mulai merasakan teror pertama. Rasa aman yang palsu itu mulai runtuh, meninggalkan kekosongan yang dingin. Di saat yang sama, kelaparan menarik predator yang lebih gigih. Seekor hiu makan besar dan tua bernama Makan, yang dikenal karena kecepatannya yang mematikan, mulai mengintai di perairan dangkal. Makan adalah pemburu yang tidak mudah menyerah oleh cangkang. Ia tahu kelemahan Penek adalah rutinitas dan kelambanannya. Makan mengamati pola gerakan Penek yang selalu mengikuti kontur dasar laut. Ia menyadari kelemahan Penek bukanlah cangkangnya, melainkan kurangnya kecepatan reaksi dan ketidakmampuan bersembunyi secara cerdas. Beberapa hari Makan bersembunyi, menunggu waktu yang tepat. Penek yang lapar dan bingung tidak menyadari dirinya sedang dianalisis. Suatu pagi, saat Penek berenang di celah karang sempit, ia lengah. Tiba-tiba, Makan meluncur cepat dari sisi yang gelap. Penek terkejut dan segera menarik anggota tubuhnya masuk. Tapi sudah terlambat. Kecepatannya yang lamban untuk bereaksi, ditambah dengan ruang gerak yang sempit, membuatnya tidak bisa menutup cangkangnya dengan sempurna. Makan tidak mencoba menghancurkan. Ia menggunakan moncongnya yang keras untuk menyeret Penek, membenturkannya ke karang tajam. Penek merasakan sakit yang mengerikan saat cangkangnya bergesekan. Retakan kecil muncul di tepi bawah cangkangnya, bekas gesekan yang memanjang dan dangkal. Retakan itu monumental. Benteng kebanggaan Penek telah dilukai dan dipermalukan. Makan tidak mengejar lebih jauh. Ia tahu rasa sakit dan teror sudah cukup. Penek berhasil melarikan diri, bersembunyi di balik rumput laut. Ia gemetar hebat, bukan hanya karena sakit, tetapi kehancuran mental. Ia mengusap retakan kecil itu dengan siripnya. Rasa dingin air menusuk. Cangkangnya tidak lagi sempurna. Ia cacat, dan ia rentan. Ia menangis dalam keheningan air. Ia telah mencibir orang lain. Tetapi sekarang, ia adalah makhluk paling rapuh di terumbu. Ia memutuskan untuk berenang ke perairan yang lebih dalam, mencari suaka. Perjalanan itu adalah penyiksaan. Setiap gerakan air menahan cangkangnya yang berat. Setiap bayangan membuatnya panik. Ia mulai menyadari betapa bodohnya ia mengabaikan pelajaran tentang kelincahan. Cangkang menjadi jebakan berat di punggungnya. Ia teringat lumba, yang manuvernya gesit dan gurih, yang mampu menghilang dalam sekejap mata. Perlindungan sejati, ia menyadari, adalah tentang mengantisipasi dan menghindari serangan itu sepenuhnya. Setelah sehari berenang tanpa henti, Penek menemukan lumba sedang bermain-main. Dengan hati yang penuh keraguan dan rasa malu, Penek berenang mendekat. "Lumba, aku membutuhkan bantuanmu," panggil Penek. Suaranya terputus-putus. "Maafkan keangkuhanku." Lumba berbalik, melihat retakan di cangkang Penek, dan menyambutnya tanpa ejekan. Penek menjelaskan musibahnya, mengakui penolakannya untuk belajar kecepatan. Lumba tersenyum. "Penek, kecepatan bukan hanya untuk lari, tetapi untuk bertahan hidup di lautan terbuka dan mencari makanan." "Jelas Lumba, aku bisa mengajarimu cara menggunakan bentuk cangkangmu untuk memotong air, bukan melawannya. Jadikan cangkangmu sayap, bukan batu pemberat." Penek menghabiskan 1 hari penuh belajar dari Lumba. Ia belajar burst speed, bagaimana berputar tajam, dan memanfaatkan pusaran air. Ini menyakitkan, tetapi ia merasakan kekuatan baru di siripnya. Keterampilan ini terasa jauh lebih berharga daripada kilauan cangkangnya. Setelah itu, ia mencari Guri, si gurita, dan menemukannya di antara celah batu, nyaris tak terlihat. "Guri, aku pernah menertawakan kamuflase dan kesabaranmu," ujar Penek dengan tulus. "Sekarang, cangkangku adalah target terang. Aku butuh ilmumu." Guri mengajarkan Penek tentang kesabaran. Pertahanan terbaik seringkali adalah menjadi tidak terlihat. Guri menunjukkan bagaimana warna cangkangnya yang mencolok dapat disamarkan dengan lumpur dasar laut atau lumut tertentu. "Cangkangmu adalah perisai, tetapi juga kanvas," kata Guri. Perlindungan adalah seni mengubah kelemahan menjadi keunggulan melalui penyamaran dan kecerdasan. Penek pun belajar membaluri cangkangnya dengan sedimen gelap dan lumut. Ia berlatih keras, tanpa henti. Ia menyadari, cangkangnya kini menjadi pengingat untuk bekerja lebih keras lagi. Ia harus cepat agar cangkangnya tidak menjadi target.
Ia harus waspada agar ia tidak perlu bergantung pada cangkang. Dalam beberapa hari, Penek yang dulu lamban kini jauh lebih lincah, lebih kuat, dan yang terpenting, ia menjadi penyu yang jauh lebih pintar, berkat rasa sakit yang mengajarkannya kerendahan hati. Setelah merasa siap, Penek tahu ia harus kembali. Ia harus menghadapi makan. Penek kembali ke terumbu, ia bergerak hati-hati, mengikuti jalur-jalur rahasia yang ia pelajari dari Guri. Kecepatannya yang baru membuat pergerakannya tenang dan efisien. Ia adalah penyu yang sama dengan cangkang yang sama, tetapi dengan strategi yang berbeda. Ia menemukan makan sedang berpatroli. Kali ini, Penek tidak panik. Ia menggunakan semua yang telah ia pelajari. Kelincahan, kamuflase, dan kecerdasan strategis. Penek bergerak zigzag di antara karang, membuat makan bingung. Makan yang kesal akhirnya menyerang dengan kecepatan penuh. Penek bereaksi seketika, alih-alih menarik diri ke dalam cangkang. Penek menggunakan manuver cepat yang ia pelajari dari lumba untuk berguling dan berbelok tajam. Cangkangnya hanya bergesekan dengan udara kosong. Makan terkejut. Penek tidak lari ke laut terbuka. Ia bergerak ke celah karang terdalam. Tepat sebelum makan mendekat, Penek membelok tajam ke atas. Makan kehilangan keseimbangan dan menabrak karang. Bingung, Penek, gesit dan aman, bersembunyi di balik celah karang. Makan, yang terhina dan terluka, berenang menjauh. Penek kembali ke klannya, bukan sebagai penyu yang angkuh, tetapi sebagai penyu yang bijaksana dan rendah hati. Ia mengajarkan penyu-penyu muda lainnya bahwa pertahanan diri adalah kombinasi dari benteng luar cangkang, kelincahan sirip, kewaspadaan, dan kebijaksanaan pikiran. Jika kisah Penek, si penyu yang belajar kerendahan hati, telah membuka pikiran Anda, berikan like, share kisah ini, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak sekarang juga untuk terus menyebarkan warisan kebijaksanaan ini.